Ternyata sesuatu yang unik dan jadi saya pernah dikagetkan pada satu saya pegang Jawa Barat itu ternyata setelah saya tanya ikan yang di drop dari Waduk Cirata Jatiluhur ke daerah Bogor sekitar sini sekitar Bubulak yang dipancing itu jumlahnya satu hari waktu itu bisa sampai 4 sampai 5 ton. Satu hari. 4 sampai 5 ton. Iya, 4 sampai 5 ton. Banyak investor dari luar itu memandang investasi industri pakan ternak itu masih cukup menjanjikan di Indonesia. Karena masih bisa growth dengan penduduk 270 juta. Itu pun katakanlah yang makan ikan itu masih terlalu kecil gitu, sedikit ya. Jadi masih memungkinkan sehingga banyak investor asing datang. Tuh, makanya guys. Banyakin makan ikan. Mungkin salah satunya lari ke situ yang termasuk dari pelampungan itu sebenarnya dari pabrikan, kemudian dicampur-campur beli yang sudah packingan kecil nih. Nah, menarik tuh kan. Udah mulai ngomongin umpan nih. Yuk korek-korek, arahnya langsung ikan mas lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Telaga Silet, di mana kita akan ngobrol santai tapi mendalam. Hari ini kita kedatangan tamu yang unik. Kenapa? Karena nggak biasanya kita mancing ngobrol sama pemancing atau seputaran dunia mancing, ya kan? Yang kita pancing ikan. Tapi sekarang kita kedatangan tamu yang sangat penting di dunia perikanan. Kita langsung sambut aja Pak Hartadi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat Pak Habib. Baik, alhamdulillah. Iya kan. Jadi dengan Pak Hartadi ini cukup panjang storynya kita dulu ya. Betul. Ada historinya ya. Dari mulai pakan awalnya, terus ke ikan, sering. Juga saya konsultasi masalah ikan sama Pak Hartadi ini. Betul ya. Kita ngobrol santai ya Pak. Ya. Masih di dunia perikanan Pak? Oh masih ya. Masih? Ya. Waduh. Masih. Udah berapa tahun berarti Pak? Jadi sejak saya lulus tahun 93 dari Institut Pertanian Bogor, berarti sekarang sudah menginjak tahun ke 32 tahun. 32 tahun? 32 tahun. Bosan gak Pak? Enggak sih, memang kayaknya passion saya di situ. Oh passionnya di situ ya? Di ikan ya? Di ikan sama di dunia penjualan dan marketing. Oh marketing. Juga secara teknikalnya juga ya. Juga. Terus boleh dong Pak perkenalin dulu mungkin ya, di sini ada yang belum tahu mungkin Pak Hartadi nih ya. Iya. Siapa sih Pak Hartadi ini? Baik teman-teman, perkenalkan saya Hartadi. Jadi kalau asli saya itu dari Cilacap sebenarnya. Saya lahir di Cilacap dari TK kemudian sampai SMA. Kemudian tahun 88 saya itu diterima di Institut Pertanian Bogor, program PMDK dulu ya. Jadi tidak perlu pakai tes ya. Jadi seleksi rapot saya masuk ke Bogor dan secara memang saya suka dengan dunia perikanan dan saya masuk ke Fakultas Perikanan, jurusannya di budidaya perairan. Budidaya perairan. Jadi di IPB, kemudian saya belajar agak telat nih, 5 tahun saya baru lulus ya. Jadi tahun 93 saya lulus, kemudian karena background saya itu budidaya ya, jadi budidaya itu kalau perikanan ada penangkapan, ada pengolahan, ada manajemen sumber daya dan saya memilih ke budidaya. Begitu lulus saya langsung gabung ke industri pakan yang ada di Jakarta, sebuah industri pakan dan berawal dari situlah saya kemudian mengenal namanya dunia perikanan di Indonesia, terutama di budidaya yang dulu pada waktu saya kecil bapak saya itu kan kalau pelihara ikan tuh tidak pernah dikasih pakan. Jadi kasih daun, kasih kemudian herbal. Ya apalah gitu yang tradisional ya Pak. Tradisional lah. Di tahun-tahun itu kemudian muncul industri pakan. Jadi Indonesia itu mengenal industri pakan tuh belum lama, tahun 80-an sebenarnya. Jadi kemudian
saya masuk ke situ. Memang awalnya sebenarnya saya tertarik di udang ya, tapi kemudian pertimbangan saya sudahlah, saya pengen hidup di sekitar Bogor, makanya saya masuk ke industri pakan yang ada di Bogor waktu itu dan kantornya di Jakarta. Dari area saya ditugaskan di sekitar Jabodetabek gitu kan. Kemudian seiring dengan waktu gitu kan, kemudian mengcover Jawa Barat, kemudian terus naik, saya pernah pegang menjadi National Sales Manager. Jadi saya membawa tim penjualan untuk tingkat nasional. Jadi jadi hidup saya seperti burung gitu. Jadi terbang kemana-mana. Dari gitu. Sabang sampai ya, gitu, gitu. Pak. Jadi intinya sebenarnya menjual pakan di company kami. Untuk menjual itu ternyata banyak tahapannya, jadi harus bukan hanya menjual, bagaimana kita harus mengajarin orang yang tadinya tidak tahu budidaya ikan menggunakan pakan, jadi tahu modelnya. Jadi misalnya munculnya keramba jaring apung mungkin di Waduk Cirata, Jatiluhur dan sebagainya, sampai di Danau Toba. Itu ya mungkin salah satu peran kami ya sebagai orang-orang pemula yang mencoba untuk mengajari masyarakat bagaimana budidaya ikan itu lebih baik ya, termasuk di Bogor ya, ada kolam air deras dan sebagainya. Itu kan dulu orang tidak mengenal, jadi itulah yang kemudian dunia saya adalah di situ, dan kemudian nyambung dengan kemudian pemancingan kan. Ya betul. Jadi salah satu pasar dari petani ikan kita itu adalah digunakan orang untuk mancing ya. Baik itu awalnya kan dulu ikan mas ya, dan belakangan ikan nila, kemudian ikan lele juga dipancing, ikan bawal. Jadi akhirnya semua ikan budidaya itu dipancing, termasuk gurame. Sekarang juga ada pemancingan gurame. Jadi ini ternyata sesuatu yang unik, dan jadi saya pernah dikagetkan pada satu saya pegang Jawa Barat itu, ternyata setelah saya tanya ikan yang di drop dari Waduk Cirata, Jatiluhur ke daerah Bogor sekitar sini, sekitar Bubulak, yang dipancing itu jumlahnya satu hari waktu itu bisa sampai 4 sampai 5 ton. Satu hari. 4 sampai 5 ton. Iya, 4 sampai 5 ton. Iya, jadi dipakai oleh pemancingan. Ya, jadi itu kan berarti satu meskipun nanti setelah dipancing kan mungkin dijual ke pasar, akhirnya dimakan disamakan. Nah, jadi makanya berarti memang pemancingan mengambil andil besar dalam industri ini ya, industri ini. Dan sekarang setelah saya keliling Indonesia, ternyata ya sekarang saya stasiunnya sekarang di Semarang ya. Jadi akhirnya saya lebih di Jawa Tengah. Ya sama, jadi budaya mancing itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemancingan tumbuh di mana-mana ya, dengan berbagai macam aturan, ada yang kalatama, ada yang mancing kolewan dan sebagainya. Lalu kemudian karena saya backgroundnya dari kampus ini dekat IPB ya, setelah saya kemarin pensiun di usia 55 di swasta kan pensiun ya, saya mencoba rehat sebentar ya. Saya banyak di kampus ya, kemudian saya aktif di IPB Consulting ya, kemudian ngajar di pelatihan-pelatihan, kemudian kita jadi konsultan. Itu ngajarnya masih seputar ikan, Pak? Masih, saya sama IPB dipercaya untuk misalkan ada pelatihan ya saya tentang karena mereka kan keahlian saya di situ budidaya ikan, meskipun ya mereka kadang-kadang perusahaan-perusahaan yang kemudian mau mengajari anak buahnya untuk budidaya ikan, saya ngisi gitu di IPB Consulting ya. Jadi itu sih background saya, jadi mungkin sudah seperti itu. Jadi kalau misalkan petani atau misalkan distributor pakan di seluruh Indonesia, mungkin rata-rata mengenal saya. Itu nanti yang kenal komentar aja, nanti dibalas langsung sama Pak Hartadinya. Ya, dan setelah saya kemudian pensiun di salah satu perusahaan nasional, baru kira-kira 9 bulan yang lalu saya masuk lagi ke perusahaan multinasional. Berarti naik nih ya. Ya, perusahaannya multinasional kan, pabriknya lumayan banyak di Indonesia, ada 6 ya, sekarang 9 gitu. 9. Jadi
Sama di industri pakan ternak juga ya. Cuma saya membawa di pakan ikannya. Ikan ya. Ya, itu sih. Berarti di industri luar biasa ya Pak ya. Memang negara kita terkenal dengan kepulauan, Ya. air di mana-mana ya kan. Ya. Pasti ada ikannya gitu. Betul. Sehingga ya nggak heran tadi banyaklah di industri pakan khususnya untuk ikan ini. Tadi sampai satu perusahaan 9 pabrik, lebih dari itu mungkin. Ya, ya. Karena memang demand-nya masih tinggi ya Pak ya. Ya, Kebutuhannya tuh tinggi. betul. Jadi ikan di dunia atau di Indonesia kan sebenarnya ada dua, hasil budidaya atau penangkapan. Iya. Lah kalau yang hasil penangkapan itu kelemahannya itu dia semakin tahun kan penurun ininya. Karena mungkin overfishing dan sebagainya, terus tidak ada kepastian juga. Kemudian harganya juga relatif lebih mahal. Jadi kayak saya di kampung di Cilacap tuh kan banyak nelayan ya. Tapi kalau saya beli ikan laut mahal itu, bisa sampai 50.000, 60.000. Padahal dekat ya. Dekat, tetapi karena mungkin ya barangnya sedikit yang butuh banyak gitu ya. Lah makanya budidaya menjadi salah satu alternatif jalan keluarnya ya. Jadi budidaya terutama air tawar ya. Kan kalau ikan budidaya harganya terjangkau. Misalnya ikan yang di Indonesia kan ada 7 spesies yang dibudidayakan yang menggunakan pakan pabrik ya. Nah, dari ranking pertama sekarang ikan nila ya. Iya. Itu banyak sekali orang tuh suka ikan nila. Betul. Ya, kemudian kita beli ikan nila nggak mahal kan, paling sekilo 30.000, 35 gitu. Yang kedua ikan lele ya. Lele lebih murah lagi ya, kita beli di pasar yang 25.000 ya. Karena banyak toko pecel lele. Pecel lele gitu kan. Ya, kemudian yang ketiga ikan mas. Ya. Ikan mas. Ikan mas mungkin daerah tertentu Jawa Barat, kemudian Sumatera itu suka ikan mas. Kemudian yang keempat tuh ada spesies baru itu namanya ikan bawal air tawar. Itu juga dibudidaya dengan pakan. Yang kelima baru ikan patin ya. Ikan patin, kemudian yang keenam ikan gurame, yang ketujuh adalah ikan bandeng. Ini 7 spesies penting yang ada di Indonesia yang budidaya dan menguasai hajat orang banyak gitu ya. Iya, benar-benar. Petaninya banyak, kemudian orang yang membutuhkan ikan ini banyak, kemudian usaha ini sudah merakyat dan banyak sehingga muncullah industri pakan itu. Industri pakan itu dan kebutuhan pakan budidaya ini kalau yang menurut catatan yang dari organisasi yang ada itu sekarang mungkin sekitar 1,7 juta ton per tahun. Per tahun. Ya. Dan 1,7 juta ton termasuk pakan udang ya. Pakan udang mungkin sekitar 400 ribuan ton per tahun. Tapi ini jauh lebih kecil daripada pakan unggas ya. Kalau pakan unggas itu ayam dan sebagainya ya. Telur pedaging itu bisa sampai 21 juta ton. Jadi masih kecil ya dia. Masih bahkan kalau kita makan tuh alternatif mau makan telur, makan ayam atau ikan kan. Iya, Nah, ikan tuh masih sedikit ya artinya yang budidaya. Jadi peluangnya masih besar untuk bisa meningkat. Jadi makanya banyak investor dari luar itu memandang investasi industri pakan ternak itu masih cukup menjanjikan di Indonesia. Karena masih bisa growth dengan penduduk 270 juta. Itu pun katakanlah yang makan ikan itu masih terlalu kecil gitu, sedikit ya. Jadi masih memungkinkan sehingga banyak investor asing datang. Tuh, makanya guys, banyakin makan ikan. Lah ya. Lagian sebenarnya makan ikan menjadi alternatif bagi bangsa ini ya untuk bisa meningkatkan katakanlah kecerdasan ya anak kita gitu kan. Kalau nanti Pak Wibi punya anak ya saran saya konsumsinya ikan itu akan berpengaruh signifikan pada kecerdasan ya. Kecerdasan. Itu ngaruh nggak sih Pak ikan budidaya dengan ikan laut katanya? Oh, enggak lah, sama yang penting Sama sudah ya ada banyak omega 3-nya untuk pertumbuhan. Pasti ada ya ikan. Ya. Jadi jangan khawatir guys. Jadi ikan budidaya pun bukan berarti lebih jelek daripada ikan laut. Oh iya enggak. Karena memang di supermarket, di pasar lebih mahal ikan laut. Betul. Itu karena tadi itu dia proses penangkapan ya kan yang enggak pasti musimnya kapan. Betul. Bahkan kita ada ikan impor. Iya betul. Iya kan? Ya. Ada ikan-ikan yang di Jepang lah katakanlah ya. Ya. Karena nggak ada di Indonesia sehingga harus diimpor. Ya.
Jadi jangan sampai ya kita kepikiran ikan-ikan yang dari luar negeri gitu. Sehingga kita lupa. Iya. Ya kan? Padahal ikan nila enak juga ikan nila, ya kan? Iya. Makan ikan nila, ikan mas nggak ada salahnya gitu ya Pak. Iya. Asal dibiasakan di keluarga nih. Betul ya. Gitu. Terus kan kalau budidaya ini menjadi salah satu solusi ya karena tadi ikan laut tidak pasti kemudian dan yang jelas itu akan membangkitkan ekonomi di pedesaan ya. Masyarakat tuh yang jadi petaninya, nanti yang jual sembakonya, kemudian yang jualan gas, yang jualan pakannya, yang jualan benihnya, hidup jualan tuh, plastik, itu Mas Druf ya. Roda bisnisnya katakanlah ya. Ya cuma pengalaman saya selama 30 tahun ini mesti nanti untuk berikutnya itu harus sertai dengan kajian misalnya eksploitasi perairan itu harus diatur lah supaya mungkin waduknya tidak rusak atau sungainya tidak rusak, jadi itu harus harus diperhatikan tentang itu. Jangan cuma mikirnya produksi ya. Memang sih cuannya atau uangnya ada di situ. Ya. Tapi kan nggak ada salahnya merawat, menjaga demi keberlangsungan ya Pak ya. Sebenarnya kita pernah kasih pelajaran ya. Waktu kita itu tahun 80-an itu kan booming udang ya namanya. Udang windu ya. Makanya saya dulu kenapa masuk ke Fakultas Perikanan itu benar-benar pada booming udang ya. Jadi kita itu di IPB itu ya, kalau semester udah akhir itu udah dipesan tuh sama perusahaan-perusahaan itu tambak-tambak udang gitu kan. Pada waktu itu udang windu gitu, meledak kan. Nah, tapi karena mungkin eksploitasinya itu terlalu berlebihan, sehingga kan akhirnya alam menseleksi hutan bakunya dibabatin, terlalu tidak memperhatikan tentang katakanlah daya dukungnya, kan akhirnya hancur itu budidaya udang windu. Yang ada penyakit itu sakit, akhirnya rugi. Akhirnya sekarang kan muncul udang faname ya. Udang faname itu sebenarnya bukan udang kita, itu udang dari Amerika itu. Tapi sekarang kita sudah terlanjur biasa budidaya dan makan udang faname. Jadi bukan udang windu lagi. Dulu kan rajanya udang windu. Betul. Ya, jadi sekarang faname. Itu ada perbedaan nggak sih Pak antara jenis udang gitu? Ada. Jadi kalau udang faname dia itu kan udang yang hidupnya di kolom air. Jadi kolom air tuh kayak seperti ikan aja. Dia itu melayang di dalam kolom air. Jadi sehingga kepadatannya bisa lebih tinggi. Kalau udang windu itu dia hidupnya di dasar. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi makanya sekarang ya strain yang paling mungkin dan paling besar dibudidayakan ya faname itu. Faname. Nah kita ngomong budidaya nih Pak tadi ya. Ada berapa jenis sih macam budidaya ikan ini di Indonesia? Kayak tadi kan disebutin di jaring apung, ada air deras. Ada di mana ada di bioflok juga. Mungkin secara budidaya teknis itu kan. Ya sebenarnya kalau secara garis besar kan ada 3. Pertama yang masih tradisional, yang kedua semi intensif, yang ketiga adalah intensif. Semi tradisional masih ada, orang tuh pelihara tidak dikasih makan. Contohnya misalnya di daerah Lamongan tuh, lahannya ribuan ya. Jadi dia mungkin sesuai dengan arahan katakanlah orang-orang tuanya gitu. Begitu musim hujan gitu kan. Dia beli bibit gitu kan, misalkan lahannya 5 hektar beli bibit, taruh situ, nanti 5-6 bulan dipanen, nggak usah dikasih makan itu kan, ada gitu. Dari alam itu. Dari alam tapi nanti kalau udah musim bukan penghujan, si lahan itu berubah fungsi menjadi sawah. Nah, kemudian ada yang kemudian diedukasi nih, biasanya yang mengedukasi adalah pabrik pakan. Kalau itu edukasi jangan seperti itulah, mulailah dikasih makan mungkin paginya saja gitu, atau separuh saja, itu namanya semi intensif. Jadi masih menggunakan pakan alami, juga kemudian ada yang pakan buatan. Jadi itu semi intensif ya. Baik kalau di sana biasanya ikan bandeng atau kemudian ikan nila, kemudian ikan mas, itu seperti itu. Baru kemudian intensif. Kalau intensif itu ya memang semua 100% itu ikan tumbuh itu dengan pakan ya, itu baik itu kolam air deras di sungai, kemudian di keramba jaring apung, kemudian di kolam tanah, kemudian di kolam bioflok, itu semua kalau tumbuhnya ikan itu semua dari pakan, maka itu adalah intensif.
namanya itu. Sistemnya begitu. Ya. Tapi sekarang dengan kemajuan gini ya yang tradisional ini tidak bisa bertahan ya, mungkin ini hanya sebagai sampingan sebenarnya kan, kalau daripada lahan yang nganggur kan. Jadi sekarang orang yang misalkan berprinsip dikasih makan daunan ya kalah sama yang kemudian yang intensif gitu. Karena kalau yang intensif kan sudah bisa dihitung berapa lama dia peliharanya, kemudian modal harus siapkan berapa. Nutrisinya lebih lengkap mungkin. Lebih lengkap. Jadi ya budidaya ini ilmunya sudah semakin maju kan. Jadi nutrisi setiap spesies itu sudah diketahui. Jadi mau lele, mau ikan emas, kemudian ikan bawal, ikan gurame, ikan itu. Nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan itu sudah diketahui dengan baik. Ya karena dengan riset-riset kan, dengan penelitian-penelitian baik itu dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga pemerintahan atau oleh pabrikan itu sendiri kan punya riset. Jadi ikan lele misalnya komposisinya harus berapa itu sudah diketahui dengan pasti. Nah ngomongin ikan nih, kita langsung lompat ke pemancingan boleh? Ya boleh. Tadi ngomongin supply udah, persebarannya udah, terus jenis-jenis ikan budidaya gitu kan. Pengalaman Bapak nih, ikan dari 7 budidaya itu paling banyak untuk pemancingan ikan jenis apa? Sekarang yang kalau Jawa Barat ya pasti ikan mas yang masih. Ya Jawa Barat ikan mas. Ikan mas ya. Tapi kalau kemudian kita ke arah Jawa Tengah berbeda, ikan nila. Ikan nila? Iya. Kemudian ke arah Jawa Timur beda lagi ya, mungkin kan bandeng. Jadi yang dipancing, jadi tergantung jenis kolam mereka gitu. Kalau saya sekarang di Semarang ya. Di Semarang banyak pemancingan ikan bandeng. Karena memang ya airnya air payo, air laut itu kan. Pemancingan ikan bandeng. Kemudian kalau mengarah kemudian ke arah Magelang, ke Jogja ya ikan nila banyak. Lah kemudian sekarang ada ikan lele pancingan. Jadi semua ikan ruhan bandeng kemudian bawal. Jadi mereka jenisnya semua itu pengen variasi juga ya. Cuma ada yang mungkin fanatik ikan mas, ada fanatik ikan bandeng, ada fanatik ikan lele dan sebagainya. Itu. Kalau bicara Jawa tadi, ini kan Bapak kan pernah megang nasional. Ya. Nah mungkin nanti yang nonton juga ada nih, dari Sumatera juga ada Pak, ikan ini kita mancing Pak, Kalimantan, Sulawesi gitu, sampai Papua. Ada nggak tuh Pak di lain gitu? Oh ada, Sumatera juga. Di pemancingan Kalimantan ada, Sulawesi ada, ya. Jadi bukan di laut itu ya? Bukan, ini budaya mancing yang menggunakan ikan budidaya kan. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi. Jadi memang pemancingan itu salah satu ada andil ke industri ini gitu. Di Lampung misalnya, Sumatera Utara, kemudian Kalimantan ya orang yang hobi mancing itu ada, ada, dan itu menjadi satu trigger di usaha ini. Terutama biasanya misalnya ini adalah bisa menjadi salah satu solusi untuk ikan-ikan yang oversize misalnya. Ikan lele ya kalau misalkan oversize yang tidak terserap oleh katakanlah konsumsi itu bisa diserap oleh pemancingan ya. Jadi jalan keluar lah gitu. Mungkin ikan nila juga sama. Jadi size dikonsumsi kan biasanya tertentu ya. Misalkan lele yang laku itu adalah 6 sampai 10. Ya, kemudian ikan nila adalah 3 sampai 6 gitu. Tapi kan ikan tuh ada yang kemudian kegedean gitu. Itu ada jalan keluarnya dipancing gitu. Iya, jadi gitu. Menjadi salah satu jalan keluarnya. Tapi hobi mancing masyarakat Indonesia memang menurut saya cukup tinggi. Jadi mungkin salah satunya ya untuk stres gitu ya, untuk katakanlah olahraga juga ada kan gitu kan. Ya itu sih pemancingan menurut saya menjadi salah satu kunci ya di bisnis ini juga gitu. Yang saya bilang gitu, di sekitar Bubulak aja 5 ton. Iya. Iya, ini istilahnya area masih Bogor, kita di Bogor masih kecil ya. Cuman untuk area ya tingkatnya berapa RW ya? Bubulak itu nggak sampai 1 kecamatan 5 ton satu hari ya. Dulu karena gini, ketahuan tuh karena distributor ikannya itu belum banyak. Jadi pada waktu saya deteksi ada 5 ton sehari itu karena distributor ini misalkan Siakanton lah. Ternyata ini distributor yang gede itu yang sampai 5 ton itu dari 3 distribusi. Sekarang sudah terpecah menjadi kecil-kecil. Jadi yang tadinya disuplai daerah situ Uncal atau daerah mana sudah bisa dikirim langsung. Jadi mendeteksinya agak sulit sekarang. Mendeteksinya hanya mungkin dari peredaran pakan aja di pusat si budidayanya itu bisa.
Deteksi gitu. Tapi berbicara nih tadi masalah supply demand, kalau untuk konsumsi kan tadi Bapak bilang kita masih nomor sekian untuk ikan ya. Iya. Nah, kalau untuk mancing sendiri, Ya. apakah kita over untuk supply atau under? Untuk kebutuhan pancing, Iya. menurut saya masih kurang. Masih kurang. Masih kurang ya untuk kebutuhan pemancingan ya. Jadi Saking gilanya mancing ya. saya baru hari dari mancing. kemarin dari Magelang sekitar Semarang dan sebagainya. Mereka kekurangan itu, terutama ikan masnya ya. Iya. Jadi ada orang mungkin pengennya ikan mas gitu, dia kesulitan suplainya. Jadi dan kolam-kolam pancing itu tumbuh terus. Jadi tadinya di sini buka lagi di sini, buka lagi tambah lagi. Makanya yang namanya saya bilang aksesoris pancing atau kemudian toko-toko pancing itu kan makin merebak kan, makin banyak gitu kan. Merek-merek senar, merek pancing itu banyak sekali yang mengerjakan itu industri kan berarti. Cuma saya nggak ngerti berapa sebenarnya volume omset katakanlah bisnis di situ ya. Jadi kan, tapi menurut saya besar ya. Misalkan perusahaan jorannya gitu, perusahaan pancingnya itu kan, itu kan dikerjakan oleh perusahaan besar-besar, realnya itu kan. Betul. Itu menurut saya cukup besar karena ya menjadi sesuatu yang katakanlah mungkin sama lah mungkin sport kayak badminton kan. Jadi ada industri raketnya kan. Gitu sih menurut saya. Dan kita juga untuk industri tadi piranti pancing rata-rata masih menggunakan produk internasional. Ya. Yang udah dari duluan punya duluan. Ya. Sehingga produksi lokal pun atau levelan nasional masih sangat sedikit. Ya. Gitu. Saya nggak tahu karena kualitas, karena memang memang udah feelingnya ke situ gitu lah. Ya. Satu brand, karena yang lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau untuk mancing ikan atau di dapan ikan kita semua sama aja Pak ya. Iya. Zaman saya kecil itu yang namanya joran itu, ya kita bikin sendiri pakai bambu. Iya benar. Belum ada beli. Sekarang kan orang semua mancing udah pakai joran yang dari fiber itu kan, nggak ada joran dari kayu kan, atau dari bambu lah gitu, dari bambu ya sekarang. Saya kemarin pulang ke Cilacap juga orang mancing, semua pakai joran. Kalau dulu enggak pakai, kalau di Cilacap itu pakai gulungan aja, lempar gitu. Sekarang udah nggak ada. Udah pakai joran semua. Dan joran itu ya produksi industri lah ya tentunya. Bayangin gitu kan, mungkin yang hobi mancing itu luar biasa menurut saya. Cuma mungkin belum ada survei berapa ya. Beda dengan tadi ya, kalau pabrik pakan memang ada organisasinya, jadi udah ketahuan. Tadi misalkan pakan ayam, pakan unggas itu 21 juta ton. Pakan ikan 1, juta ton per tahun gitu kan. Ya kalau harga pakan ikan misalnya rata-rata 10.000 kan gitu. Omsetnya berapa? Ya kalikan aja itu Pak. Betul. Kalau harga pakan ayam misalkan 8.000, berarti 8.000 kali 21 juta ton itu omsetnya. Iya, jadi kenapa mungkin ya secara awam ngomongnya, menurut saya ayam itu lebih mudah karena di darat. Betul. Dimanapun bisa, di belakang rumah, di pekarangan, atau ya di mana aja lah. Ya. Sementara untuk ikan harus ada air. Tata kelola airnya harus bagus. Kualitas air harus air atau alirannya gitu kan. Tata cara ngerawatnya juga mungkin agak sulit. Gak semua orang paham. Betul. Gitu. Nanti ada yang semangat untuk budidaya, gue mau produksi ikan, pengen bikin ikan. Nanti begitu dijual, jualannya kurang. Betul. Nah itu makanya banyak makan ikan. karena saya juga kan pengelola mancingan, mancingan yang pelampungan itu. Pernah mungkin melihat ya Pak yang sampai satu orang tuh bisa narik ratusan ekor. Kalau di kilo tuh lebih dari 20-50 kilo sekali mancing. Itu kan dibawa pulang ke rumah. Gak mungkin dihabisin oleh satu rumah. Betul. Mungkin dibagi ke tetangga atau siapa ya kan untuk dikonsumsi. Betul. Jadi jangan cuma nungguin tetangganya habis mancing aja baru makan ikan. Ya sebenarnya memang ada satu kerumetan juga kalau makan ikan, kan mesti harus ada durinya dan sebagainya yang mungkin orang itu lebih praktis, goreng telur kan gitu. Cepet ya ada anunya. Itu saya kaitannya sebenarnya harus tidak semua begitu. Beberapa negara malah konsumsi ikannya lebih tinggi, misalnya Jepang lebih tinggi daripada ada mengonsumsi ayam, atau misalnya Thailand gitu yang jadi
Kalau di kita itu mungkin kayak ayam segala itu kan karena dipengaruhi juga dari kalau saya lihat tuh kalau misalnya kita makan di ini ya yang apa fast food itu kan. Iya. TK udah ke situ udah diajarin ini ayam ayam. Ya udah akhirnya kan mereka akhirnya terbentuk mindnya ada ayam gitu ya. Sebenarnya ikan itu akan lebih baik sih menurut saya. Iya. Itu sih. Nah, terus tadi Bapak juga kan berarti kaitannya juga petani ikan tuh kan Betul. sangat ketat, sangat erat. Iya, iya. Ya kan? Sangat erat sehingga tahu keluh kesah mereka, Betul, sering memberikan penyuluhan gitu kan. Ya. Kira-kira kendala mereka apa sih Pak? Selain di penjualannya yang kurang atau gimana produksinya atau apa? Ya, karena saya itu backgroundnya adalah ada departemen namanya sales and technical ya. Jadi kita tuh menjual ya sambil mengajari secara teknis supaya si petani itu bagaimana untung usaha budidaya. Kalau dia untung, dia mau membeli produk kita. Kalau dia tidak untung ya dia nggak akan mau kan. Makanya itu yang kita pekerjaan saya utamanya seperti itu. Jadi misalnya membuka pasar baru di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua atau di mana, ya saya cari kemudian petani pelopor yang kemudian bisa kita ajarkan supaya menggunakan produk kita untung. Nanti setelah untung mereka akan cerita dengan sendirinya, udah pakai ini. Kemudian kendalanya sebenarnya tadi, jadi prinsip-prinsip budidayanya kadang-kadang petani kita itu belum tahu. Jadi bagaimana mengelola kualitas air, kemudian memberi pakan yang pas. Memilih pakan aja itu ada ilmunya gitu. Benar. Memilih pakan tuh mana yang harus dibeli itu ada ilmunya ya. Jadi tidak semua pakan tuh menguntungkan. Pakan dengan harga tinggi belum tentu merugikan. Tapi pakan dengan harga murah juga belum tentu menguntungkan. Jadi ada ilmunya untuk memilih bagaimana supaya pakan ini kita gunakan kemudian si petaninya untung. Problemnya ada di situ. Mereka kadang-kadang salah memilih pakan kemudian rugi gitu kan, atau kemudian dia belum tahu pasarnya jadi bingung menjualnya. Tapi kalau yang sudah dia adalah dunianya di situ, ya udah tahu, maksudnya dia beli pakannya yang ini, kemudian jual pakannya jual ikannya juga sudah ada salurannya gitu. Kadang-kadang yang menjadi kendala itu kan petani-petani pemula ya, yang mungkin modal punya modal lah, punya uang, tapi dia tidak punya jam terbangnya ya. Artinya bahwa itu dirintis ya mulai dari kecil. Belajar budidaya itu ternyata tidak cukup dengan kekuatan modal. YouTube. Zaman sekarang kan belajarnya apa bisa pakai YouTube. YouTube boleh jadi sarana itu, tapi tetap bahwa praktek itu di lapangan kan, lapangan itu kan menentukan. Berbeda. Betul sih. Jadi praktek atau lapangan itu yang akan menentukan. Karena kan mungkin yang belum tahu kita juga di Telaga Silet ini punya pembesaran ikan. Iya, kolam ya. Punya kolam air deras. Iya. Kita punya 3 titik. 3 titik daerah Bogor. Iya. Nah, itu tidak semudah itu. Iya, betul. Iya, kompleks gitu. Kompleks banget saya harus bilang, dan saya belajar pun bahkan dari petani. Betul. Dari Pak Hartadi ya kan, kita sering tanya begini bagaimana ya kan. Supaya hasilnya tuh optimal. Betul, ya. Karena memang demandnya pemancing pengennya ikan besar. Selalu ya kan di pemancingan saya nih. Ikan banyak. Betul. Sementara pertumbuhan ikan tuh tidak secepat itu. Betul. Gitu loh. Ini agak-agak challenging sebenarnya. Iya. Makanya itu dia, saya pengen tanya tuh, kalau di petani sendiri lebih milih pakan yang murah atau yang kualitas? Yang berkualitas. Jadi pakan tuh ya akhirnya bagaimana pakan itu yang bisa menghasilkan biaya produksi yang paling rendah yang harus dipilih ya. Meskipun itu pakan itu mahal, tapi kalau dia menghasilkan pertumbuhan yang cukup bagus sehingga biaya produksinya itu bisa paling rendah. Kalau pakan murah, kemudian FCR-nya bengkak, akhirnya juga biaya produksinya tinggi. Jadi cari yang paling rendah. Jadi jangan alergi dengan pakan harga mahal. Tapi kalau dia kemudian FCR-nya bagus, jadi FCR itu bagaimana untuk menghasilkan 1 kilo ikan itu dibutuhkan pakannya berapa. Itu yang paling rendah itu yang pilih. Ya nanti harganya berapa. Nanti kalau dikalikan dengan harga nanti akan ketemu BEP-nya. Ya itu. Jadi carilah pakan yang bisa menghasilkan biaya
produksi yang paling rendah. Tuh, kalau mau belajar banyak soal tadi gue nggak ngerti FCR apa sih, budidaya apa sih, bisa tanya Pak Hartadi gak? Ya bisa. Atau mampir ke channelnya beliau nih. Ya. Ada YouTube di mana Pak namanya? Ya, saya ada 2 yang aktif ya. Pertama adalah channel YouTube ya. Jadi channel saya Dunia Ikan Hartadi itu murni adalah edukasi yang saya sampaikan berdasarkan budidaya praktis yang ada di masyarakat. Yeah. Jadi misalnya saya ke Jawa Timur, Kalimantan, ada ketemu petani yang memang sudah terbukti dia berhasil lah ya, bukan polesan, bukan apa, itu biasanya saya bikin konten di situ, cara-caranya gitu. Mengapa dia beli pakan ini, mengapa dia budidayanya seperti ini, ya edukasinya di situ. Itu mungkin akan bisa memberikan satu katakanlah pelajaran lah ya. Meskipun nanti harus di lapangan ya. Kemudian di TikTok juga sama. TikToknya sama Dunia Ikan Hartadi juga. Saya liput semua budidaya ikan yang ada di Indonesia nih. Saya ada di Indonesia yang saya anggap itu bermanfaat untuk bisa ditiru sama orang. Jadi semacam jurnal itu Pak? Iya, ditiru sama petani lain kalau itu mungkin baik gitu kan, menjadi komparasi. Karena budidaya ikan lele di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur beda-beda. Beda-beda pasti. Gitu beda-beda dan itu prinsip-prinsip itu yang kemudian bisa diikutin di channel saya ya, di channel saya. Jadi memang tujuannya awalnya dulu tuh saya membuat channel itu memang itu untuk edukasi karena saya keliling Indonesia, kemudian saya berhadapan langsung dengan petani yang ada dan menjadi praktek menjadi pelaku dia ya. Praktisi. Pelaku usaha ini dan dia bukan tokoh yang kemudian jadi-jadian atau apalah gitu. Benar-benar pelaku ya, kemudian saya bikin konten yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Misalnya ada budidaya ikan patin di Jawa Timur ya. Kepadatannya bisa sampai misalnya kalau yang pakai kolam terpal air kemudian pakai air sumur itu bisa sampai 30 ekor per meter kubik air. Tapi kalau dipakai kincir itu bisa 40 sampai 50 ekor per meter kubik air. Kan patin ini ya. Yeah. Sementara mungkin budidaya yang ada di Kalimantan atau kemudian di Sumatera itu kepadatannya baru sekitar 5 atau 10 ekor ya. Ini kan akhirnya bisa jadi sharing. Terus ternyata ikan itu bisa. Atau misalnya ada budidaya ikan ekstrim di Indonesia, ikan lele ya misalkan di Salatiga itu misalnya. Yeah. Itu 1 meter kubik itu bisa kepadatan 500 600. Kalau di Parung kan hanya sekitar 200 ya. Itu dengan komoditi yang sama, pakannya sama, kemudian caranya berbeda bisa menghasilkan yang berbeda. Inilah misalnya nila kalau ditambak-tambak tuh kan paling kepadatannya mungkin hanya sekitar 5 ekor per meter kubik. Tapi kalau kemudian dengan kincir itu bisa sampai 30 ekor per meter kubik. Dengan bioflok bisa 100 ekor per meter kubik. Jadi dengan beda teknologi, beda caranya itu bisa berbeda hasilnya. Tuh, makanya dari seluruh Indonesia begitu. Mampir di channelnya Dunia Ikan Hartadi. Ya. Jangan dunia ikan yang lain. Ya. Kita sedikit ngobrol masalah mancing boleh Pak? Boleh. Iya, Pak Hartadi pernah mancing, apa hobi mancing, suka mancing? Sebenarnya saya dari kecil itu ya, dulu saya lama di Desa Nusawungu Cilacap itu dari SD itu saya kerjaannya tuh mancing. Iya, jadi mancing di yang saya bilang cerita, saya mancing itu ya pakai senar, kemudian pakai pakai bambu ya. Kemudian saya pindah ke Cilacap kota, kan akhirnya perairannya laut. Kerjanya juga sama tiap hari mancing. Kalau saya nggak ditegur sama ibu saya nggak berhenti. Mancing ikan apa tuh Pak? Ya kalau di Cilacap itu ada namanya ikan-ikan belamah, ada ikan kiper, ada ikan cangkekan, banyak ikan-ikan yang ada sekitar di pelabuhan Cilacap. Gitulah. Saya setelah kemudian kuliah di IPB ya kemudian agak ini nih di sini nggak mancing itu nggak begitu karena terus kemudian belajar lah. Jadi kurang lah kerja juga ya. Sekarang saya udah beli joran dan alat-alatnya semua, saya rencanakan mancing deh. Setelah kemarin saya di Semarang saya udah beli lengkap. Memang mancing menurut saya sih ya memang sudah hobi lah jadi gitu.
Iya, jadi satu bagian dari situ juga ya, berkaitan dengan ikan, tadi pakan. Betul lah. Nah kalau mancing, yang tadi kan Bapak kan salah satu pelaku ya di dunia pakan ya. Iya. Indonesia tahu, mungkin tahu formulanya buat pakan ikan. Untuk ikan apa, targetnya apa kan gitu ya. Iya. Nah kira-kira Bapak lebih memilih umpan alam atau umpan pabrikan? Oh, umpan pabrikan ya sebenarnya gini, karena sudah dipelajari di ilmu nutrisi ya, tiap spesies itu dia tuh akan memilih. Jadi kalau di uji coba lab itu kan misalnya ikan itu ya dikasih formula A, B, C gitu. Dia akan milih yang mana itu. Itu akan menentukan. Atau misalnya dia makan dengan formula A nanti tumbuhnya berapa, formula B tumbuhnya berapa gitu kan. Jadi untuk sekedar untuk mau makan itu sebenarnya di ilmu nutrisi sebenarnya tidak terlalu sulit, yang ada namanya atraktan gitu kan. Pakan itu dikasih atraktan itu ya indera penciuman si ikan itu akan datang ya. Cuma pada saat dia datang ikan tuh belum tentu mau makan ya kalau cuma atraktan aja, makanya dia itu kan setelah itu ya harus formulanya harus pas gitu ya, supaya kalau untuk budidaya ya, kalau untuk budidaya. Tapi kalau untuk mancing menurut saya atraktan aja cukup ya. Yang penting dia mendekat gitu kan. Dia penasaran itu ya samber itu kan. Nah, ini beda dengan formula untuk budidaya sama untuk mancing gitu. Iya. Ini untuk berlaku ikan kebanyakan nih, ikan budidaya nih saya tanya nih. Itu dari riset itu ikan makannya ngelihat apa cuma nyium dong, Pak? Indranya sebenarnya cium deh. Cium ya? Iya. Di air ya? Iya, di air ya. Bukan di udara ya? Bukan, iya. Ini kan banyak nih pemancing nih pakai atraktan ya, dalam bahasa esen, cium baunya bau mangga, cium rasa jambu, rasa doger, rasa duren, macam-macam deh sampai melati segala macam. Iya. Itu sebenarnya si ikan itu paham nggak sih? Ya dari riset ilmu nutrisi sih enggak. Yang penting atraktannya itu sebenarnya bagaimana dia itu bisa menarik buat ikan ya itu. Jadi yang rasa mangga dan sebagainya menurut saya nih ya dari situ di pabrikan itu tidak berlaku gitu. Tapi kalau di dunia menurut saya ya kalau ikan tuh mau makanya di dunia pakan itu ya itu ada yang namanya pakan grade bawah, menengah dan atas. Nah, jadi yang dijual itu dari protein yang 14%, kemudian 18%, ada yang 26, ada yang 30, bahkan ada yang 40, bahkan ada yang 50. Ada yang 50? Ya, ada pakannya. Ya, jadi terutama pakan-pakan benih itu di atas 40. Pakan-pakan baby ya, itu tujuannya untuk lebih cepat gitu. Jadi kalau pengen ini sebenarnya kalau ikan mas nih ya saya perhatikan ya. Kalau bisa diperhatikan misalnya ikan mas itu berasal dari Bogor atau apa, dia biasanya makan apa tuh? Nah, itu. Pada waktu di budidaya, dia makan apa? Pakai itu, karena itu ikan itu punya namanya behavior, artinya perilaku atau kebiasaan atau kayak orang biasa makan sate, dengan sate ya makan nasi gitu. Jadi jangan dikasih jagung. Ya, perhatikan itu. Jadi kalau dia selama budidayanya dikasih makan A misalnya, pakai pakan itu supaya dia itu tidak kaget gitu. Iya, kalau di Bogor kan mungkin pakannya bisa gitu kan karena ikannya besar. Nah kalau di Cirata bagaimana Pak? Sama. Ini buat teman-teman pelampung nih. Ya sama. Cirata perhatikan pakan-pakan yang digunakan oleh petani Cirata gitu kan. Itu apa gitu. Nanti tinggal dimodif. Kalau perlu tanya tuh sama si pedagang ikannya, kamu ngambil ikan ke siapa gitu, kiri-kiri lah, atau misalnya sekali-kali mainlah ke daerah sana, pakannya apa yang digunakan. Ya, kalau itu kan hanya pendekatan ya, karena kan susah untuk melacak seperti itu. Tapi jangan kemudian menggunakan pakan yang sama sekali tidak beredar gitu, ya tidak pernah dipakai sama ini, si ikannya bingung. Tos-tosan itu ya. Iya, ikannya bingung ya. Nah, gitu. Ikan itu cenderung nih saya dengar ya secara awam nih, ikan itu nggak ada kenyangnya. Dalam artian dia mungkin sekarang makan, nanti jarak 2 jam juga dia akan makan lagi. Karena beda dengan manusia, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Gitu kan. Kalau ikan tuh gimana tuh Pak? Apa benar begitu? Kapan aja dia akan makan?
atau saat kondisi kenyang dia nggak akan makan. Ya, ikan ya tetap kan menyangkut dengan volume lambung ya. Jadi ikan itu biasanya itu membutuhkan waktu 6 sampai 8 jam untuk mencerna dari pertama kali dia itu masuk ke dalam perutnya ya. Dia butuh 6 sampai 8. Ya. Ada yang 10 jam untuk kemudian menjadi feses. Itu ukurannya pengaruh nggak? Ukuran apa? Ukuran ikannya? Enggak, hampir semua segitu, 6 ya. sampai 8. Ya, gitu. Jadi 6 sampai 8 jam kalau dia makan. Makanya ada seorang orang bilang kalau budidaya ikan itu ngasih makan misalnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari gitu. Yeah. Nah, namanya porsi ad libitum. Jadi ad libitum itu sekenyangnya. Yeah. Sekenyangnya itu sebenarnya teorinya itu masih menyisakan 10% itu volume yang artinya kayak orang sebelum kenyang berhenti gitu kan. Tapi kenyang gitu ya kan. Nah, itu membutuhkan waktu tadi antara 6 sampai 10 jam untuk keluar jadi feses. Jadi dipaksa ya kalau volume ininya sudah ini dia nggak akan makan lagi. Makanya biasanya kalau saya ngasih pengarahan apa tanda-tandanya ya ikan itu sudah tidak muncul lagi kalau sudah kenyang. Kalau misalnya ikan ngasih makan lele atau makan ikan mas atau ikan apa kasih makan. Kalau dia masih di atas itu masih. Tapi kalau udah bubar itu udah kenyang. Nah, dia udah pergi lah gitu udah kenyang gitu. Bahasa biologisnya begitu. Makanya metode yang paling pas kalau orang ternak budidaya itu ngasih makan sebelum kenyang berhenti. Iya. Jadi jangan supaya terbuang pakannya. Nah, kalau di dunia, yang unik nih pelampung Pak sebenarnya. Ya, kalau di Galatama kan kita pakai umpan aci yang dikasih asen, plus bom mantu peletnya supaya pengundang sebenarnya, karena kan nggak bulat peletnya, di kepel-kepel kan. Kepel kan, karena kan beda artinya dengan dia makan pelet butir. Aromanya aja. Iya betul. Nah pelampungan ini nih yang ikan cirata makanya saya tanya kan. Rata-rata teman-teman yang punya produk umpan kalau di pelampungan itu Pak nggak pelet Pak. Dia itu mungkin ramuan sendiri bahan dasarnya ada yang salmon, ada yang apapun itulah, pakai telur kadang ya kan. Nah itu bagaimana tuh Pak tuh? Ya. Tapi masuk aja Pak. Ya boleh aja. Tapi saya pernah riset secara pribadi ya. Saya pikir ada distributor saya, maksudnya cerita. Pada tadi saya order 1 truk gitu kan. Buat apa banyak di kota Bandung itu? Buat orang mancing katanya. Mana sih orang mancing ordernya satu truk kan isinya 7-8 ton tuh. 8 ton. 8 ton. Saya penasaran tuh dengan keterangan distributor saya itu. Kemudian saya ikutin. Ternyata pakan itu dimasukkan ke dalam satu home industri yang menggiling pakan pabrikan itu. Kemudian menjadi umpan yang dipakai oleh pemancing itu. Kalau gitu ya, iya benar. Jadi sebenarnya mereka itu ya menggunakan formula pabrik juga. Yaitu pabrik yang mungkin yang biasa dipakai oleh orang budidaya itu. Cuma setelah keluar dari home industri kan mereknya udah beda. Mungkin ada yang campurin apa madu lah apa nggak ngerti gitu kan. Sama dengan pakan burung juga begitu. Jadi mereka beli ke pabrikan, mereka kemudian olah sendiri, campurin ini gitu. Burung juga begitu. Ikan hias juga sama. Karena kan untuk memproduksi itu kan jadi tidak efisien kan. Jadi beli pabrikan besar dan merek tertentu, nggak bisa semuanya. Gitu. Diganti juga nggak mau deh. Karena nanti konsumennya nggak mau gitu. Mungkin salah satunya lari ke situ yang termasuk dari pelampungan itu sebenarnya dari pabrikan, kemudian dicampur-campur beli yang sudah packingan kecil nih. Nah menarik tuh kan, udah mulai ngomongin umpan nih. Korek-korek arahnya langsung ikan mas lagi guys. Iya. Karena memang banyak yang mancing ikan mas gitu Pak. Gimana caranya ikan itu nggak gampang kenyang kan? Pengennya narik terus kalau mereka kan. Bahkan di satu kolam tuh mancing sampai 1.000 ekor Pak. Sekali mancing itu. Rekor itu 1.200. 6 jam mancing. Paling banyak pernah saya lihat. Gitu. Tapi kan kalau ikan di kolam pancing kan memang nggak dikasih makan kan sama si yang enggak dikasih makan. Dalam kondisi lapar sebenarnya. Harusnya. Cuman bisa ikan sebanyak itu, gitu kan berarti kan luar biasa tuh. Iya.
Makanya mungkin juga tadi karena berbicara dengan tadi kapasitas perutnya sekian, Iya. sehingga umpannya sedikit-sedikit, Sedikit, iya. nggak gampang kenyang gitu ya Pak ya. Iya, betul lah. Kalau umpan kita banyak-banyak, gede-gede untuk ikan yang kecil dia gampang kenyang tuh Pak ya. Betul ya, iya. Kalau udah kenyang dia kabur ya Pak. Kabur ya. Iya, kalau udah kenyang dia pergi. Nalurinya begitu. Iya. Oh guys, jadi jangan banyak-banyak ngebom. Iya, terus jangan ngebom. Iya. Dia nanti Kalau banyak pergi. ngebom nanti dia udah kenyang duluan. Yang kenyang duluan kabur ya. Iya, itu benar. Teorinya begitu ya Pak. Iya. Oke. Berguna banget dan menarik banget nih kita ngobrolin masalah ini sebelum kita ngomongin. Ya, kalau formula pakan menurut saya percayakan ke pabrik pakan. Itu di situ ahli-ahlinya. Itu udah ahlinya tuh Pak. Ahlinya. Berarti itu bikin pakan katakanlah pelet lah itu ya. Itu enggak yang asal feeling aja ya? Oh enggak, itu hasil Ya, dari penelitian ini penelitian. dari pakan ya. Percayakan dari ya pabrik pakan yang besar-besaran ada yang. Lah, ternyata itu dibaca oleh tadi apa mungkin orang yang insting bisnisnya jalan gitu kan ya. Yang menyediakan pakan untuk pancingan gitu kan. Dia belinya juga ke pabrik pakan. Tuh. Iya. Volumenya belinya tadi saya bilang beli Pak 8 ton untuk mancing. Wah, masa mancing oleh saya telusuri ternyata dibagikan ke home industri, digiling lagi, diramu lagi gitu. Tambahin apa gitu. Jadi akhirnya pakan-pakan yang pakai ikan kecil tuh yang digunakan. Iya tuh. Gitu. Jadi kalau yang penasaran pakannya apa tanya Pak Har tadi. Rahasianya mungkin di situ kan. Nggak tahu lah ya. Jadi menarik banget obrolannya tadi ngomongin dari mulai supply and demand kan, pakan dengan backgroundnya beliau seorang profesional lah bisa dikatakan syarat pengalaman 30 tahun. Iya. Kalau mau ngelihat tata cara lengkapnya ada di channelnya beliau. Ya kan. Kira-kira ada pesan gak nih Pak untuk disampaikan kepada anak-anak muda atau yang baru belajar mau budidaya atau mungkin juga pemancing juga bisa ya Pak. Betul. Karena dia mancing bawa ikan, gue sayang nih ikan daripada banyakan di kulkas penuh. Dimarahin istri atau bagi tetangga gimana. Dibudidaya aja nih. Gitu. Siapa tahu mungkin lebih manfaat gitu kan. Ada pesan dan khusus kan. Setelah saya tuh 30 tahun lebih di dunia budidaya ini kan memang ke depan keterbatasan perairan umum itu akan makin sulit ya. Jadi waduk makin sulit, kemudian sungai makin sulit, tambak-tambak makin sulit. Jadi perubahan iklim ini menjadikan masalah ya. Jadi produksinya makin sulit di situ. Tapi sementara kebutuhan ikan semakin meningkat kan, jumlah penduduknya juga semakin banyak. Kemudian katalah apalagi sekarang ada MBG dan sebagainya kan gitu kan. Nah ini tantangan ya. Apa jalan keluarnya pasti dengan teknologi ya. Jadi teknologi misalnya ya sekarang dikembangkan bioflok, kemudian kincir, kemudian macam-macam lah, kemudian ras dan sebagainya. Nah, suatu saat akan ke sana ya anak-anak muda sekarang yang mau ya praktek yang ya kecil-kecilan dulu lah, misalnya sudah tahu di sekitar kompleknya butuh ikan lele kira-kira mungkin sekintal sehari, ya coba bikin kolam pakai terpal ya yang kemudian ya jangan mundur. Jadi artinya ini kadang-kadang pengen bikin pakan sendiri dan itu kan jadi mundur teorinya. Ya pakan ini ya percayakan aja pabrik pakan, industri itu. Jadi tinggal cari metode yang bagus, kemudian terapkan budidaya ikan seperti itu. Jadi saya lihat sekarang anak-anak muda mulai ada yang tertarik ya. Sekarang kan kalau petani yang generasi tua kan udah sepuh-sepuh ya. Yang ada di Cirata di mana tuh kan udah sepuh-sepuh, udah mulai muncul generasi muda-muda. Cuma ya pesan saya sekarang jangan alergi dengan teknologi. Betul. Ya teknologi harus diikutin. Kalau tidak diikutin ya nanti akan terdelete ya, akan tertinggal lah gitu. Jadi mau sebagai kita mau mulai sesuatu harus menyerap gitu kan. Informasi sebanyak-banyaknya, jangan keras kepala kalau cara kita udah paling the best gitu. Jangan. Kalau perlu belajar itu yang paling cepet tuh kan lewat mata. Betul. Lewat mata dalam arti
ya tidak cukup misalnya lihat di YouTube gitu kan, misalnya datengin, datang ke lokasinya kayak apa sih kan gitu. Ngobrol dengan petani. Iya, ngobrol dengan petaninya gitu. Jadi kalau yang pengen akses kemana ya nanti butuh ya di channel saya bisa saya tunjukin tuh. Mau belajar ikan lele ya ini ke sini nih yang berhasil. Ikan mas ke sini nih yang berhasil, ikan bawal ke sini yang berhasil kan. Saya karena keliling Indonesia jadi tahu kan. Jadi bisa menunjukkan lah gitu ya. Ya. Terutama saya berharap juga dunia pemancingan itu makin berkembang ya di mana-mana gitu. Jadi orang menyalurkan hobi yang positif lah ya. Jadi positif. Sehingga tergerak ya Pak, itu roda ekonomi. Betul ya. Petani, pakan juga, gitu ya. market juga. Ya, lah. Mungkin ada dari Mas Habibie orang yang sudah lama di pemancingan cara-cara untuk kemudian mengembangkan usaha pemancingan. Kalau pabrik pakan kan punya cara bagaimana untuk mengembangkan budidaya lele sama di mana kan ada penyuluhan, ada demplot, ada kemudian promosi dan sebagainya. Kalau di pemancingan mungkin tadinya kepikir saya bilang kolaborasi bagaimana ya gitu, misalnya pemancingan dengan pabrik pakan kan bisa aja. Bisa. Saya ngobrol di Situ Gede gitu, Pak ini kan situ bisa untuk mancing, boleh katanya ya. Gimana kalau perusahaan itu misalnya mau promosi sumbangin ikan lele 1 ton gitu, dipancing bareng di sana kan boleh kan? Boleh aja, betul. Iya kan, atau pemancingan seperti ini boleh aja kan gitu. Iya. Jadi banyaklah cara-cara untuk bisa mengedukasi supaya usaha pemancingan juga semakin berkembang. Itu yang saya tunggu. Jadi budidayanya juga petani kan makin suka kan kalau kemudian ada serapan selain ke konsumsi ada di pancing. Iya, yang saya lihat memang kalau yang terbesar di Jawa Barat kan kebutuhan pemancingan ikan tuh yang saya lihat di Bogor aja yang deket tempat tinggal saya 4 ton sehari. Iya. Coba kalau nggak ada yang beli orang mancing itu si petani Cirata atau orang Bogor kan juga bingung juga memparinnya. Gimana ya? Tetap ada positifnya sih. Itu ditekanin lagi tadi baru yang mau mulai budidaya jangan nyerah, belajar pelajarin. Kalau ragu tanya sama yang ahlinya ya, Pak nih, jangan ngandelin orang tua doang. Betul ya. Karena kita sebagai generasi muda, generasi milenial, Gen Z siapapun itu bisa untuk mulai budidaya ikan. Iya betul. Ada lagi mungkin pesan-pesannya Pak? Ya itu aja sih ya, semoga channel Pak Habibie tambah makin berkembang ya. Amin. Sama-sama kita mengembangkan dan berkontribusi lah. Meskipun saya kontribusinya ya di tadi industri pakan ikan, kemudian petani ikan ya Mas Habibie di pemancingan, berkolaborasi supaya maju dunia perikanan ini. Siap. Jadi dunia ikan makin mantap ya Pak. Oke, terima kasih bincang-bincangnya Pak Hartadi udah nyempetin waktunya nih, seru banget mungkin. Kalau mau diterusin ngomongin pakan nanti kita bisa ngomong sama produsen umpan mancing dan produsen umpan ikan. Gitu kan. Satu lagi ya, kalau misalnya ada yang berminat untuk bisnis pakan, bisa nanti menghubungi saya. Untuk seluruh Indonesia. Siap. Ya. Kita kasih akunnya aja di sini ya. Nanti pakan, bisa mau jual pakan, mau pakai pakan. Iya, nanti bisa DM dan ngobrol langsung dengan Pak Hartadi ya Pak ya. Iya, itu aja. Oke, saya kira itu untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi seluruh viewers di podcast Pemancingan Telaga Silet. Salam dan sukses selalu dan sehat selalu ya Pak Hartadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.